Irianto Ibrahim. Ia dengar dua lelaki mulia dengan gambus dan tangis memanggil-manggil namanya. Ia raba dadanya, dada yang tak berisi apa-apa selain nestapa. Wa ina wan diu diu mai pasusu andiku. Arus menyeretnya menjauh, membawanya ke pusat samudra, ke tengah nasib yang tak akan jadi teka-teki lagi. Wa ina wan diu diu mai pa susu andiku. Untuk sebuah cinta yang senapas dengan doa, ia telah menjelma menjadi lautan, membentang seluas laut Banda. Tempatmu melayarkan perahu dan menafsir tanda-tanda. Ia dengar lagi dua lelaki mungil dengan gambus dan tangis bernyanyi di antara ombak yang membuih. Dadanya perih. Ia seorang ibu yang menangis bertahun lamanya. Air matanya yang membuat lautan jadi asing. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Queen Aprila Yunita. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penampilan puisi dari Queen tentang Wan Diu Diu ya. Kisah tentang seekor ikan ya di laut Banda. Selanjutnya penampilan kedua adalah pembacaan pidato dari Ananda Nurmiati Azura kelas 9G. Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat semua guru SMP Negeri 2 Kendari serta teman-temanku yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkesempatan untuk berada di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita sampai jalan yang terang benderang seperti sekarang ini, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Berbahasa Santun di Media Sosial. Saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi, informasi, dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi tanpa batas atau borderless. Besarnya manfaat media informasi dan komunikasi sekarang ini yang jauh menjadi dekat. Teman-teman sekalian, media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan remaja. Hampir semuanya memiliki akun media sosial sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Dengan melihat keaktifan para pengguna media sosial tersebut membuktikan bahwa hampir seluruhnya menerima manfaat yang besar. Akan tetapi, fenomena penggunaan media sosial ini juga menimbulkan banyak persoalan, seperti timbulnya fitnah, perpecahan, bahkan tidak sedikit juga yang mengarah pada tindak kriminal. Media sosial memang berdampak baik dan buruk.
Akan tetapi, sebisa mungkin dalam menyampaikan pendapat tersebut dapat menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyakiti hati orang lain. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam komunikasi sehari-hari. Pertama, kita harus menghindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan orang lain. Postingan media sosial seharusnya kita bisa berkomentar yang baik dan positif sehingga tidak dapat menyakiti hati orang lain atau menyinggung perasaan orang lain yang membuat satu sama lain tidak saling menghargai. Marilah menggunakan bahasa yang santun baik di media sosial maupun di dunia nyata. Jadilah contoh yang baik kepada orang lain dan berikan pengaruh positif melalui penggunaan bahasa yang santun. Dalam bermain media sosial, jangan saling merendahkan ataupun menyinggung satu sama lain. Tidak ada kekurangan dan kelebihan kata atas setiap kata-kata. Saya memohon maaf dan sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mulyati Azura. Oke, Ibu mau cek lagi, semangat pagi. Luar biasa. Oke, penampilan yang ketiga dari Ananda Muflihun Akbar kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak merdeka, karya Ferdian. Sebelum kita bernafas dan bebas seperti burung bernyawa di tahun 1945. Apa yang kau lakukan? Tidak ada yang menarik bendera. Tidak ada pernah sebuah harapan. Janji-janji hanya sepintas bualan. Hanya merendam omong kosong. Merah putih sudah merdeka. Masih mau membunuh tanah ini, menjadi penjajah di negeri sendiri. Bunga yang sudah layu tidak bisa disiram kembali. Jadi tahanlah lukamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rayhan Anugrah Putra Pratama dari kelas 8G. Saya akan membacakan puisi yang menceritakan tentang seseorang yang berkunjung ke rumah lamanya. Syaifuddin Gan dalam goresan penanya rindu memasuki ruang tamu. Seonggok masa lalu berdebu di asbak kayu. Pada dinding berkelantungan potret masa lalu ketika engkau masih muda dulu. Kelas siapa bermu di sudut kamar? Di balik pintu pakaian-pakaian apa berbau rindu pada sebuah lemari gelap. Sarung-sarung kehilangan warna tersusun sendu di atasnya. Lipatan baju, lipatan masa lalu. Oleh kebayamu dan piyamamu berdekapan syahdu. Sementara gelak tawa mengapung di atas tandu. Ya, sepasang ranjang menyisam selimut ketika
Sudah beribu-ribu malam dulu kita menatap mimpi, menangkap rembulan yang lingkap di balik kelambu. Lihatlah, pasukan semut mengangkat rumah-rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What I respect all the teacher of SMP Negeri 2 Kendari, as well as what I'm proud of my beloved friends from SMP Negeri 2 Kendari. We thank God for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala because we are still given the opportunity to gather in this field in good health without any shortcomings. Thank you for the opportunity given to me to be able to give a word or two at this time. On this happy occasion, I want to deliver a speech about education. As we know, education plays an important role for the progress of a nation. How important is it? The role of education can increase a person's self-confidence because it makes a person aware of their environment. It also helps a person communicate better and express their opinion. If the education of the people is left behind, then the population will experience difficulties in adapting and facing pressure from the outside world. Therefore, it is not surprising that the government holds many programs to support the progress of education in Indonesia, one of which is by allocating large amounts of funds, so the dropout rate can be reduced and more students can get the right to education. Actually, education cannot only be obtained at school. Even outside of school, we can use technology to access education. Take advantage of an online platform that can be accessed for free to get free knowledge from various parts of the world, so that we can compete with the people out there. Developing countries are also very concerned about the quality of the education of their people. So it's not surprising that the quality of campus abroad is quite good. Even many Indonesians decide to gain knowledge out there. Thus, we must learn to be able to catch up, especially if we have not yet had the opportunity to distribute education. That is my speech that I can deliver on this occasion. If there is any mistake while in a speech or my movement on delivering the speech, I apologize profusely to all of you who have been present in this field. And thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Yasmin kelas 9G. Jadi sudah ada warnanya ya, sudah ada puisinya dan sekarang pidato berbahasa Inggris. Saya harap kan kita sudah jarang lagi mendengar bagaimana pidato-pidato bahasa Inggris kan? Hari ini adalah pertama, jadi apa yang diucapkan oleh temanmu supaya kamu bisa tangkap. Jadi tadi berbicara tentang apa? Education. Apa itu education? Apa? Edukasi atau pendidikan ya. Jadi intinya tentang pendidikan. Baik, untuk penampilan yang terakhir kita akan mendengarkan storytelling dari Ananda Pan F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helena Agnes Nestania Alelo dari kelas 8F. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah tomat dan jeruk.
bakat. Ada yang dari kecilnya sudah tahu melukis, tapi ada juga yang tahu melukis karena belajar dari kakaknya. Oh, berarti aku sebenarnya punya bakat, tapi aku belum mengetahui bakatku apa. Iya. Nah, coba deh kamu cari tahu bakat kamu itu sebenarnya apa. Harus optimis ya. Terima kasih, Jeru. Terima kasih, Tomat. Aku jadi semangat dan ingin mencari tahu bakatku sebenarnya apa. Nah teman-teman, Jeruk aja sudah mau cari tahu bakatnya apa. Kalian kapan? Kalian kapan ingin mencari tahu bakat kalian apa? Dengar ya, karena bakat yang diikuti dengan minat yang bagus akan menghasilkan prestasi. Jadi mulai dari sekarang kalian harus tahu bakat kalian apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.